Trinitas tidak pernah diajarkan oleh yang namanya Yeshua Hamasiah. Nggak ada hubungannya sama Yahudi. Yahudi mah sholat. Yahudi itu puasa. Yahudi itu laki-lakinya dihitan. Yahudi itu perempuannya pakai hijab. Yahudi itu wudhu. Yahudi sholat. Yahudi puasa. Yahudi Tuhannya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kami dapat berjumpa kembali secara virtual bersama Ustaz Ahmad Kainama. Dan tema paparan kristologi kita pada kali ini adalah mengapa Yahudi membenci Kristen minta ampun. Kita akan membahas ini bersama Ustadz K. Alhamdulillah telah terhubung bersama kami Ustadz Ahmad Kainama. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaniru, Ustaz Dani, Ustaz Pasco, dan semua yang ada di sana, Ustaz wal Ustazah di Ayah Sofia Mualaf Center Nasional, Ustaz Ipung bersama keluarga, pemirsa setia Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel, Muslimin wal Muslimah rahimahullah, para tuan guru, Ustaz, Ustazah, Alif, dan dari semua. Barakallahu fikum. Silakan Ustazah. Ya Ustadz, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali secara virtual dan membahas tentang paparan kristologi, mengapa Yahudi membenci Kristen minta ampun. Kita akan membahas ini bersama Ustadz K malam ini. Insya Allah, tafadhol Ustadz untuk tema kita. Baik, syukran katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa man wala. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tanabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang disayangin dan diberkahi Allah, Muslimin wal Muslimah rahimahullah, pecinta setia Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel. Dalam kajian hari ini agak seru, ini asik artinya ini. Mengapa Yahudi membenci Kristen minta ampun? Saking udah ininya ya. Dan hal ini kita tidak bisa lagi bilang enggak, itu anggapan umat Islam. Tidak. Karena memang sejak awal Yehudim atau Jewish ini tidak pernah menyembunyikan rasa ini. Ya, yang seperti ditulis di tema. Tidak pernah mereka sembunyikan. Mereka tuh begitu. Kalau tidak suka, tidak suka. Dan dasarnya mereka punya. Baik secara historikal, pelan-pelan. Dasar kenapa ada kebencian. Secara khusus kepada umat beragama Kristen. Bukan Goyim secara umum. Atau Gentiles. Atau bangsa di luar dari non-Jewish. Bukan. Secara khusus ini kepada Christianity. Katolik enggak dong. Nah. Begini. Katolik enggak dong Ustaz. Sabar.
Di mata Yahudi tidak ada Kristen, Katolik, apalagi pecahannya yang sekarang sudah sampai lebih dari 30.000, lebih dari 30-40 ribu denominasi kekristenan. Mereka nggak peduli. Mereka bilang itu Kristen. Ya. Jadi mereka sudah satukan Catholicism dengan Christianity digabungkan. Apalagi yang di dalam-dalamnya itu, di dalam kekristenan yang pecah lagi. Ya, di gereja di Jakarta atau di Indonesia lah, di seluruh Indonesia. Kita lihat, dalam satu daerah saja, ada banyak macam gereja, benar nggak? Banyak macam gereja. Dan setiap warga jemaatnya tidak bisa, walaupun satu ruko, misalnya sekarang lagi musim nih, ruko, restoran, bioskop dijadikan tempat ibadah saudara-saudara tersayang yang aku hormati di Republik Indonesia ini, Kristen. Kalau Katolik jelas, mereka selalu masuk gereja Katolik. Minimal mereka masuk chapel atau ke katedral langsung. Itu ya. Karena mereka punya paroki dan sama semua. Tapi Kristen beda. Temboknya sama, rukonya satu blok, tapi beda nama gereja, nggak bisa masuk, nggak bisa. Beneran. Itu sebabnya pemerintah daerah terutama bingung. Minta izin bangun gereja. Besoknya datang lagi minta izin bangun gereja. Lalu mulai tersiar satu framing umat Islam yang di framing. Ini negara mayoritas Islam. Itu tidak adil, tidak memberikan izin orang mendirikan rumah ibadah. Bukan tidak diberikan izin. Pemdanya bingung. Kan udah ada gereja di situ, tapi beda. It's not my problem. It's not my issues. Itu kan masalah antum. Bagaimana mungkin diberikan izin? Karena bingung Pemdanya, ini kan udah ada. Dari gereja ini, dari denominasi ini udah ada. Ini ada lagi ternyata yang baru. Bingung ya. Baik, malam ini spesifik secara lebih skupnya kecil ya, skupnya lebih dipersempit, melihat mengapa Jewish membenci Christianity. Ya, baik. Kita mulai dari dasar, selalu kita bikin base, selalu kita bikin fondasi. Pertama, ada dua kata dari tema ini yang saya ambil. Yang pertama adalah Jewish dan Christianity. Kita tidak lihat Kristennya sebagai individu atau person. Tidak. Karena luas di jagat raya ini ya. Sekali. Ya. Kita tidak lihat individunya, kita tidak lihat personnya, tidak. Tapi as a Christianity. Kekristenan. Jadi bukan Kristen, kekristenan. Sudah jelas ya? Baik, kita mulai. Kita lihat kata yang pertama. Mengapa Yahudi membenci Kristen? Ya, kita tempatkan dulu. Mengapa keyahudian membenci kekristenan? Di dalam keyahudian ada orang Yahudi. Apa? Di dalam keyahudian ada orang Yahudi kan? Individunya kan, personnya. Demikian pula di kekristenan. Ada individunya, ada personnya. Artinya arahnya kemana? Baik. Yahudi. Kita bagi menurut dasarnya. Dari kata Yahudi ini kita dapat tiga. J-E-W as Jews. Ya. Lalu ada J-E-W-I-S-H. Jewish. Ya. Jews, Yahudi. J-E-W-S, Yahudi.
JEWISH, orang yang kelompok yang ya, baik itu sebagai grup atau apa, dominion atau apa ya, atau apa dibilangnya, nations, bolehlah ya. Pokoknya ada manusia di sini. Manusia Jewish, ngerti ya? Lalu yang ketiga, Judaism. Berangkat dari semua hukum yang diberikan Tuhan kepada Moshe Rabenu atau the Prophet Moses. Ngerti ya? Jadi kita bedakan dulu. Nah, Keyahudian ini asalnya dari mana? Asalnya dari langsung minta tolong Ustadz Dani, Syukran. Kejadian 29 nomor 35. Kejadian 29 nomor 35. Jadi kita nggak karang, ya. Kita kuatkan dulu fondasinya, base-nya, dasarnya, baru kita bergerak melangkah ke diksi atau kata berikutnya. Kejadian 29 nomor 35 versi paralel. Silakan Ustaz. Kejadian 29 nomor 35. Kejadian 29 35. Oke, Syukran. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Syukran Syazani Rusukran Ustaz Dani. Kenapa Ustaz? Kenapa kayak nama bawa ini? Ini adalah titiknya, titik awalnya. Melangkah itu kita ada titik awalnya. Ya, lahir seorang anak dari Lea namanya. Lea ini putri dari Laban, orang Irak murni. Ya, Laban, bapak dari perempuan yang bernama Lea ini, adalah paman dari Yakub Avenu. Bapak Yakub, bapaknya orang Israel. Bapaknya, nenek moyang awal, namanya Israel. Artinya dia yang mengalahkan Tuhan. Wah, nanti kita bahas nanti di kesempatan lain ya. Baik. Di dalam Kejadian 29 nomor 35 ini ada dua kata yang menjadi awal dari langkah kita berikutnya di tema ini. Pertama apa? Kenapa ada nama Yehuda? Dari nama Yehuda ini menjadi Yahudi yang kita kenal sekarang. Sekali lagi, Yahudi, maaf jangan marah, jangan marah. Yahudi bukan nama agama. Yahudi itu nama cucu, anak cucu keturunan dari itu tuh, yang di baris keempat tuh, Yehuda. Putra dari Yakov Avenu. Kenapa sih Ustadz nggak bilang Nabi Yakub alaihissalam? Karena kita lihatnya dari keyahudian, mohon maaf ya. Jadi saya insya Allah jaga saya tidak mengucapkan Nabi Yakub alaihissalam. Karena kalau saya mengucapkan Nabi Yakub alaihissalam, maka itu dilihat dari sisi saya sebagai seseorang yang memeluk agama Islam. Tapi ini kita ambil langsung dari sumber orang-orangnya, orang keyahudian, ya, berarti ya. Baik. Yehuda dari Yakub Avenu, Bapak Yakub, ya, anak dari perempuan yang bernama Lea, wanita yang bernama Lea, putri pertama dari seorang laki-laki Irak sejati, darahnya Irak sejati, namanya Laban. Laban ini adalah kakak dari Ribka. Ribka adalah istri Ishak, putra
Abraham Avenu, Bapak Abraham. Dari istrinya yang bernama uh, siapa? Sarah. Ibunda Sarah. Sarah Yishka. Kecantikan separuh wanita dunia dari awal sampai akhir dunia ada di padanya. Sarah Yishka melahirkan Ishak. Ishak menikahi Ribka. Ribka melahirkan anak kembar Esaf, Yakov. Yakov menikahi namanya Lea dan Rahel. Jadi ini kita ngomong tentang pernikahan di keluarga, ya. Nggak ada ini namanya orang bilang apa? Ini Israel beda sama Arab. Yang enggak lah, Irak. Ini kita lagi bicara keluarga Irak ini. Jadi kalau kita buka kitabnya orang Yahudi yang diambil atau dicuri oleh orang-orang Kristen, ditempel dengan kitab-kitab perjanjian baru, lalu diberi nama perjanjian lama, itu sebetulnya adalah kitab mereka. Kita tidak berbicara tentang orang Israel, kita sedang bicara orang Irak dan keturunannya. Ngerti ya? Baik, Yehuda itu nama orang, nama anak, sudah ngerti ya? Asal katanya dari mana? Geser ke bawah. Enggak. Oh ya, nggak apa-apa. Maaf, jangan marah ya. Biasa. Ustadznya suka. Oke, itu dia. 303 Yehuda. Orang Yehuda. Bethlehem Yehuda. Suku Yehuda. Lalu definisinya Judah. Nah, ini yang saya mau lihat ya. Definisi itu ada Judah, artinya pujian, praise. Nah, itu diterangkan tuh. The son of Jacob by Leah. Putra dari Jacob dari Leah. The tribe descendant from Judah, the son of Jacob. Descendant. Ya. Nenek moyang dan keturunannya. The territory occupied by the tribe Judah. Wilayah. Oke. Kita lihat yang paling depan. Judah itu artinya praise. Praise to the Lord. Praise to the God. Praise unto Him. Praise. Pujian. Ya, sudah ya. Baik. Minta tolong Ustaz Dani. Genesis 29 in Hebrew Mekon. Syukran. Oke, nanti begini ya pemirsa, yang mulia muslimin wal muslim. Silakan diklik, lalu cari angka 35. Syukron. 35, baik, bisa dibesarkan, saya baca. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah, saya minta izin ya untuk bacakannya. Oke. Fatahar od. Batelet lahir ben anak laki-laki ya fatomer dan berkatalah ini dia baan odeh itu dia tuh asal katanya di baris kedua ya nah itu dia syukran odeh pemirsa di screenshot ya ini kata dasar nama orang Yahudi artinya mengucap syukur odeh pengucapan syukur Adonai kepada Tuhan. Alken dan seluruhnya. Kareah. Shemo. Nama. Shemo. Apa? Kalau bahasa Arab ada apa? Isim. Ismi ya. Nama. Isim ya. Ismun. Ismun. Jadi kalau ditanya Maismuka asik siapa namamu gitu ya kalau ketemu orang Arab Afwan Maismuka anak Kay Wanta gitu kan asik jadi kalau orang Ibrani bilang Shemo namanya nah di sebelahnya itu baru Yehuda nah sudah ngerti ya pemirsa
Keren. Jadi kita tahu Yahudi itu bukan nama agama, tapi nama cucu cicit anak keturunan dari seorang laki-laki darahnya Irak. Kita ngomong tentang keturunan Irak. Sekali lagi, Iraki. Ngerti ya? Baik. Udah ya? Odeh, Yehudah. Odeh, praised. Mengucap syukur. Ya. Odeh et Adonai. Alken kareah. Shemo Yehudah. Nah, gitu. Ya, sudah ngerti ya? Baik. Lalu yang kedua. Ini kita mulai nih yang kedua nih sekarang Ustaz. Yahudi udah beres ya? Ya udah beres ya. Baik. Loh, enggak kan ada Jews. Jews itu Yahudi. Nah ini udah. JEWS udah. Ah enggak ada belum yang belum. Sampai apa? JEWISH. Jewish. Ya udah keturunannya. Jewish itu keturunan Odeh et Adonai Alken Kareah Shemo Yehuda. Itu Jewish. Pakai ISH. Oke. Ada satu lagi kayak nama Ustaz Ki. Apa itu? Judaism. Judaism itu gini. Ustadz Dani minta tolong. Apa? New Testament in Hebrew. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, nanti di screenshot ya, dikumpulin jadi bahannya. Baik. Supaya kita kenal. New Testament in Hebrew. Oke, nanti pilihnya yang AHRC itu. Ancient Hebrew Research Center. Syukran Ustaz Dani. Ya, the Ancient Hebrew Research Center. Jangan cari yang lain. Ya. Baik. Yohanan, Ustaz Dani. Tuh, ada Yohanan. Yohanan. Oke deh. Oke, pemirsa ikuti Ustaz Daninya. Nanti setelah itu geser ke bawah, cari Gimel. Alef, Bet, Gimel. Itu dia. Kelebihan, itu dalet. Geser Gimel ya. Klik. Sudah Gimel. Nanti tolong dibesarkan. Saya baca Alef. Baca Alef. Syukran. Baik. Gimel Alef. Pemirsa perhatikan ya. Fayehi ish. Ish laki-laki pria. Apa kalau Zakar. Rijalun. Rijal. Ya. Ustaz saya. Muzakkar. Orang laki-laki. Muzakkar. Kalau perempuan Muannas. Muannas. Ya. Kalau itu akhi, kalau saudara. Kalau perempuan ukhti. Itu dia akhwat. Ya. Itu ya. Baik. Kita lanjut ya. Fayehiish bin Haberushim. Orang Paris. Ushemo Nakedimon. Min Nakedimon geser. Itu Nakedimon. Nakedimon. Ketsin sebelahnya Hai Yehudim. Jadi kalau keyahudian dilihat sebagai iman kepercayaan, namanya Ketsin Ha Yehudim. Dua kata itu diblok Ustaz Dani. Syukran. Ketsin. Syukran. Ini Ustaz Dani ya dari sini. Pintar. Ketsin Ha Yehud. Kalau Yahudi, Yehudah. Kalau orang Yahudi, Yehudim. Plural, banyak ya. Kalau Judaism, Sin, Ha, Yehud. Beres, Yahudi, ya. Baik. Sekarang kekristenan. Dilihat dari sisi Yahudi. Karena kan yang punya masalah Yahudi. Artinya pelan-pelan tema kita malam ini. Mengapa? Ada apa? Yahudi membenci. Berarti yang membenci itu Yahudi. Gitu. Kalau orang Islam tidak membenci orang Kristen. Kasihan.
sayang, toleran, serta hormat di negara Republik Indonesia. Allah, ya. Arti ya, Yahudinya sudah selesai, orang Yahudi sudah selesai, keyahudian sudah selesai. Jewish, and Judaism. Beres. Informasi dari mana? Dari Yahudi sendiri. Beres. Ya. Sekarang Christianity. Karena yang punya masalah orang Yahudi, maka kita lihat dari orang Yahudi. Ya. Itu di Bava Metzia. Ustaz Dani, Bava Metzia 59b. Bava spasi Metzia 59b. Metzia pakai Z. Metzia. Spasi 59b tanda bagi 5. Sefaria, syukran. Pemirsa ikutin Ustaz Dani ya. Oke ya, baik. Itu yang atas tuh ya udah ada tuh. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah. Tuh dikasih tunjuk ya. Sefaria Bava Metzia 59b nomor 5. Silakan Ustaz Dani. Syukran. Oke, nomor 5 geser ke bahasa Inggrisnya aja. Supaya kita nggak repot. Bahasa Inggrisnya Rabeye khusus penisbih. Para relate sampai Nathan Bava Metzia. Coba geser ke atas. Gemara. Salah kata ya. Oh enggak, geser ke bawah. Saya yang bacanya salah. Gemara. Coba bless. Panjang ini nomor 5-nya panjang. Geser ke bawah. Sampai bawah. Mana di Gemara sih? Torah. Bentar, nomor 5 ya ini, Sat. Ada. Ara relates. Dari The Gemara relates. Geser ke bawah dikit lagi. Setelah opinion. Geser ke bawah lagi. Baris ke situ cari The Gemara relates. Ya, pemirsa silahkan baca ya. Oke, syukran. Sesaniru. Gemara menceritakan bertahun-tahun kemudian Rabbi Nathan bertemu dengan Nabi Elia dan berkata kepadanya, "Apa yang dilakukan Yang Maha Kudus? Terpujilah Dia." Pada saat itu, ketika Rabbi Yehoshua mengeluarkan deklarasinya, Elia berkata kepadanya, "Yang Maha Kudus, terpujilah Dia," tersenyum dan berkata, "Anak-anakku telah menang atas aku. Anak-anakku telah menang atas aku." Syukran katsiran Ustaz Daniru, syukran katsiran Ustaz Dani, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kenapa Kainama buka Bava Metzia 59b nomor 5? Orang Yahudi benci lah. Udahlah, kita nggak usah pakai kata-kata halus. Memang benci mereka. Karena apa? Karena mereka merasa adalah keturunan Yehuda, keturunan Bapak Yakub yang telah mengalahkan Tuhan. Gawat ya. Mereka itu mengalahkan Tuhan. Tuhan sampai bilang, anak-anakku, maksudnya orang Yahudi, telah mengalahkan aku. Anak-anakku telah mengalahkan aku. Lalu, orang Kristen punya kepercayaan, orang Yahudi dipaku. Ngerti gak pelan-pelan ya? Orang Yahudi itu sangat pede. Kenapa? Mereka adalah orang-orang terbaik di muka bumi ini. Orang-orang terbaik di muka bumi ini. Kenapa? Mereka satu-satunya bangsa yang bisa mengalahkan Tuhan. Baik secara fisik, bulat, berantem, pukulan, bulat, berantem. Menang mereka melawan Tuhan. Debat, menang mereka melawan Tuhan. Kita sudah bahas ya, Ustaz sendiri kemarin ya. Yeah. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang, mengaku dirinya orang Kristen, memaku orang Yahudi, namanya Yeshua HaMashiach. Tersinggung lah, laka aja. Udah gitu yang dipaku orang Yahudi itu dijadikan Tuhan. Dia tersinggung lah gimana sih? Orang Yahudi dipaku,
ditusuk lambungnya sampai mati. Terus dibilang orang Yahudi itu Tuhan. Ya ngamuk lah mereka. Ya marah lah, benci lah, enak aja. Kamu bunuh orang Yahudi, kamu paku orang Yahudi, lalu bilang itu jadi Tuhan. Ya marah. Lalu apa? Menjadi juru selamat penebus dosa untuk seluruh muka bumi. Ya marah lah. Mereka itu superior, lihat itu. Yang Maha Kudus, terpujilah dia, tersenyum dan berkata, anak-anakku telah menang atas aku. Diulang lagi, anak-anakku telah menang atas aku. 2 kali Tuhan mengakui kalah. Kenapa ditulisnya 2 kali? Yang pertama Tuhan mengakui kalah bergulat, kalah. Yang kedua, adu debat, kalah. Bagaimana mungkin orang Yahudi nggak sebel? Seorang laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach dipaku, terus disembah, ya marah. Itu penyebab pertama ya, sudah ngerti ya, sudah ya. Insya Allah pemirsa ngerti ya. Ini dasarnya. Sebetulnya dengan ini juga udah terjawab. Mari kita lanjutkan. Apa sebetulnya kekristenan bagi orang? Ibn Ezra, IBN Ezra, pemirsa ini sudah screenshot ya. Harus screenshot terus ya pemirsa ya. Harus ya. IBN spasi Ezra. Enggak IBN. IBN. Oke, spasi Ezra on Isaiyah 63 tanda bagi 1. 63 tanda bagi 1 Sefaria. Pemirsa ikutin ya. Pemirsa ikutin ya. Supaya kita tidak dibilang menghujat. Syukran. Ya, itu lihat tuh yang di apa Sabdani. Oke, Sabdani bahasa Inggrisnya bisa di blog lalu di bawah, silahkan Ustaz Daniel. Siapa ini yang datang? Beberapa merujuk pada Mesias, yang lain merujuk pada malaikat Mikael. Tapi lebih tepat lagi itu bisa merujuk pada Tuhan. Nubuatan ini membuat ketetapan yang dibuat terhadap Edom, yaitu terhadap Kekaisaran Roma dan Konstantinopel, yang disebut orang Edom karena mereka menganut agama Edom, yaitu agama Kristen yang pertama kali didirikan di kalangan orang Edom. Syukran Ustaz Daniel, syukran Ustaz Dani. Pemirsa, Ustaz Dani minta tolong di blog dong. Roma, itu Kekaisaran Roma, yaitu agama. Ya, sampai agama. Dengan segala rasa hormat kepada Tuan Guru, Tuan Wisata, para mu'alim, para murid, para hadirin, saudaraku, para pencinta Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel. Dengan segala rasa hormat sebagai warga negara Republik Indonesia. Kristen itu bukan agama turunan Yahudi. Sekali lagi. Ini pernyataan. Kristen bukan agama yang turun atau agama yang bersumber dari Yahudi. Bukan. Kristen agama sendiri. Kristen tidak ada hubungannya dengan keyahudian. Kristen tidak ada hubungannya dengan para rabai. Kristen tidak ada hubungannya dengan kitab yang namanya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Tolong disebarkan ya. Saya minta tolong disebar ya. Minta tolong banget. Jadi disebar ya. Disebar sebanyak-banyaknya ya. Kristen tidak ada hubungannya dengan keyahudian. Kristen bukan agama yang bersumber dari kitab suci yang namanya Torah, Nevi'im, Ketubim. Kristen tidak pernah punya kitab yang namanya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kitab orang Yahudi yang namanya Torah, Nevi'im, Ketubim. Kristen adalah murni agama dari Roma yang memaksakan dirinya untuk ada di tengah-tengah Yahudi
Islam. Sekali lagi. Kristen memaksakan diri gimana caranya supaya mendapat pengakuan. Dia masuk ke tengah-tengah dengan berbagai macam cara. Dia masuk menempatkan dirinya di antara Keyahudian dan Islam. Supaya mereka mendapat pengakuan apa? Agama samawi. Padahal bukan. Menurut siapa? Kitab orang Yahudi. Ini murni agama Roma. Nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Dan tak langkah ya. Tak langkah terus, pelan-pelan. Orang-orang Yahudi sampai detik ini dari tahun 0 itu, dari tahun 0 sampai sekarang, sudah 2000 tahun, sungguh tahu bahwa ada satu orang laki-laki yang menjadi pemicu pionir berdirinya agama Kristen. Kisah Para Rasul 21 nomor. Sazaniru silahkan ya. Syukran Sazaniru. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Syukran Sazaniru, syukran Sadani. Pemirsa yang mulia muslimin. Ya, bukan orang Kristen ya. Kalau ada di live chat biasanya cuma marah-marah doang. Ya, tanpa data ya. Ini untuk muslimin wal muslimah supaya kita insya Allah memagari keluarga kita dari pemutadan. Sekali lagi pemutadan orang Kristen ya, insya Allah ya. Tidak diaku dari tahun 0 tidak diaku oleh orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara," kata, "lihatlah beribu-ribu orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi." Ngerti ya? Pelan. Ada sekumpulan dewan tinggi para rabai di Yerusalem menegur marah kepada seorang laki-laki dari Tarsus Kilikia Turki yang namanya Paulus, yang tidak jelas sampai detik ini orang tuanya siapa. Dia ngakunya orang Benyamin, namanya nggak ketahuan bapaknya. Orang Yahudi itu Terah namanya, pernah dengar Terah ya? Ya, saya sendiri ya, Terah itu silsilah, ya keturunan ya. Itu orang Yahudi pegang terus sampai dapat ke Yakub dan Abraham. Urut mereka, apa kalau kita bilang nasab, saya orang Yahudi pegang itu. Tapi Paulus nggak ada yang tahu. Jangankan sampai kakeknya, neneknya, sampai ke Yakub. Enggak, sampai detik ini tidak ketahuan bapak emaknya namanya siapa aja nggak ketahuan. Sehingga orang Yahudi itu menegur dia. Udah, nggak boleh gitu. Lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Torah. Bukan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak diakui. Tidak diakui. Kata siapa? Ya orang Yahudi tadi kan kita baca. Ya, Ibn Ezra. Lalu kita baca Bapak Batra. Ya, ngerti ya? Tolong perhatikan baik-baik. Saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rakyat. Jadi tidak ada itu yang namanya kekristenan itu adalah apa bersumber dari Yahudi. Nggak ada. 21-nya Ustaz Dani. Silakan Ustaz Dani. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Syukran sezaniru, syukran Ustaz. Ini penyakit dia. Dia menyesatkan orang Yahudi. Gini ya, dengan segala rasa hormat,
dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf. Bukan menurut Kainama, bukan menurut Hagia Sophia, bukan. Bukan untuk menghujat, menyerang, menistakan agama Kristen Katolik, bukan. Ini menurut orang Yahudi. Bahwa kekristenan itu membuat orang Yahudi sesat. Menyesatkan orang Yahudi. Kenapa? Karena kekristenan itu mengajarkan kepada orang Yahudi untuk melepaskan hukum Musa. Lepas. Apa yang dilepaskan? Torah. Yang bikin aneh, pengajarannya membuang hukum Torah, tapi kitab Torah, Nevim Ketuvim, diambil, dicuri, ditempelin ke perjanjian baru. Gitu kan aneh, marah orang Yahudi. Bagaimana nggak benci? Bagaimana nggak benci? Hukumnya dibuang, tapi kitabnya diambil, ditempel jadi satu. Ya marah lah. Marah. Marahnya sejak kapan? Sejak tahun 0. Sejak kekristenan itu diawali oleh seorang laki-laki yang namanya Paulus. Ngerti ya Ustaz ya? Insya Allah pemirsa juga ngerti. Ini kebencian. Nggak marah lah, wajar mereka benci sama Kristen. Udah mah bukan berasal dari keyahudian, dibawa oleh orang yang tidak jelas nasabnya, sampai detik ini tidak ketahuan. Lalu dia suruh orang-orang Yahudi meninggalkan Torah, jangan disunat, meninggalkan hukum-hukum adat istiadat. Ya marah. Lanjut ya. Kisah para Rasul sekarang angkanya diganti Ustaz Dani, Afwan jangan marah, 24 nomor 5. Silakan Ustaz Dani. 24 nomor 5. Pemirsa semuanya ini screenshot. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Syukran Sazaniru, syukran Satan. Pemirsa yang mulia, sejak awal berdiri, kekristenan adalah penyakit sampar, menimbulkan kekacauan, baik di antara orang Yahudi maupun dunia yang beradab. Terimalah, telan ya, saudaraku yang aku sayangi, Kristen dan Katolik, dengan segala rasa hormat. Yang bilang ini siapa? Rabbah Yahudi sejak awal Kristen berdiri, yang pada saat itu disebut sekte orang Nasrani. Nasrani itu siapa? Yesus. Yesus disebut orang Nasrani. Sektenya yang didirikan atau pecahan orang Nasrani yang dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh Paulus, membuat sekte baru namanya Kristen, Christian. Itu adalah bagi orang Yahudi penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi dan kekacauan batu. Jelas ya? Terus itu. Sejak pertama ini agama aneh, ini agama penyakit sampar. Ustaz Dani, penyakit sampar itu apa ya? Boleh nggak kita tahu penyakit sampar? Penyakit sampar itu apa ya? Jangan sampai Kainama salah ngomong lagi. Penyakit sampar. Pes atau sampar, penyakit sebal infeksi bakteri Yersinia menular pada hewan. Penyakit ini bisa menular manusia ini ya, penyakit sampar. Gigitan kutu tikus atau kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terakhir. Penyakit yang menjijikan, sampar, ya, sekarang ya, pemirsa yang kekristenan itu penyakit sampar, kekacauan untuk seluruh bumi. Sayangnya hal ini seharusnya tidak boleh ditulis, orang tahu. Ya, menurut siapa? Kainama? Bukan. Menurut Hagia Sophia? Bukan. Ini menghujat.
Bukan. Ini menyerang. Bukan. Ini menghina. Bukan. Ini baca data. Lanjut. Edict of Thessalonica. Edict of Thessalonica. EDICT ya. Edict. Ya, spasi of Thessalonica. Kita Wikipedia aja. Biar nggak susah ya pemirsa. Silakan. Pemirsa bisa ikutin kok Wikipedia tuh ya. Enggak, saya nggak mau yang bahasa Indonesia. Saya maunya yang bahasa Inggris. Ya, pemirsa yang ini ya. Afwan, Pasukran Katsiran Satani, Edict of Thessalonica. Ya, kita geser ke bawah, cari tulisan Latinnya. Ya, namanya Quintus Populus. Benar. Baik. Bisa lihat ya. Nah, ini ada Gratianus Valentinus et Theodosius Edictum ad Populum Constantinopel. Ya, oke. Quintus Populus post Clementis nostre regit temperamentum in tali volumnus religione versari quam divinum Petrum apostolum tradisse Romanis religioesque et nunc ab ipso insinuata. Ustadz Dani minta tolong di blog lalu diterjemahkan dari Latin ke Indonesia itu dari saat baris ke di bawahnya Quintus Populus 1, 2, 3 Evangelicam ke 1, 2 bawahnya lagi satu lagi Evangelicam ke itu dari situ sampai bawah. Oke, Ustaz Niru terima kasih banyak ya, silahkan. Latin Indonesia. Dan marilah kita percaya pada ajaran Injili tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam satu keilahian di bawah keagungan yang setara dan di bawah Trinitas yang kudus. Sesuai dengan undang-undang ini, kami memerintahkan untuk menganut nama umat Kristen Katolik, namun mengadili orang-orang gila dan tidak waras lainnya untuk menanggung keburukan dogma-dogma sesat dan tidak menerima nama gereja mereka. Pembalasan ilahi terlebih dahulu dan bahkan setelah kami perbuatan-perbuatan yang telah kami ambil dari wasit surgawi memohon pembalasan. Syukran katsiran Ustaz Niru, syukran katsiran Ustaz Dani, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sejak awal berdirinya, ini adalah agama murni dari Roma yang dipaksa untuk dipeluk oleh setiap orang melalui kekerasan. Jika tidak jadi Kristen, maka bunuh. Trinitas tidak pernah diajarkan oleh yang namanya Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Isa Maryam Salmas, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris Jesus Christ. Datangnya dari mana? Roma. Itu yang. Dan marilah kita percaya, ajak ajaran Injil. Kita sudah pernah tentang Bapa, Putra, Roh Kudus. Baru ada ini. Ya, satu keilahian. Jadi yang tiga itu, Bapa, Putra, Roh Kudus dalam satu. Nah, ini baru ada, tidak diajarkan oleh orang Yahudi. Apalagi Yahudi yang namanya Yesus itu Yeshua HaMashiach. Nggak pernah. Ini dari Roma tuh murni. Ya, di bawah keagungan yang setara dan di bawah Trinitas yang kudus. Nggak ada hubungan sama Yahudi. Yahudi mah sholat. Yahudi itu puasa, Yahudi itu laki-lakinya dihitan, Yahudi itu perempuannya pakai hijab, Yahudi itu wudhu, Yahudi sholat, Yahudi puasa, Yahudi Tuhannya satu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini beda ini. Disebut apa oleh orang Yahudi? Penyakit sampar, pembuat kekacauan dunia. Sudah ya? Screenshot pemirsa, screenshot dong. Ya, screenshot ya. Oke, baik. Sambung. Kitab Makabe 1. Kitab 1 Makabe 1. Ini kenapa benci mereka? 1 Makabe 1. Gak ada di situ, Ustaz. Ketik.
1 Makabe 1. Sukron. Ya, lihatnya yang itu ya, pemirsa. Alkitab Deuterokanonika online. Ya, sekarang. Ustazah Niru, saya minta tolong bacanya dari nomor 47 sampai 50. Ya. 47 sampai 50. Silakan Ustazah Niru. Haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat, dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Anak-anak mereka tidak boleh bersunat, dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian, sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya. Barang siapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati. Ustazah Niru, Sukran, Sadani, Sukran. Wih, cakep di blog. Bagaimana enggak, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimat. Itu yang di blog Ustazah. Tuh bayangin, gini ya, aduh, kita normal lah sebagai manusia ya. Coba kita bayangin perasaannya orang Yahudi terhadap Kristen. Bagaimana mereka nggak benci, Ustaz? Pemirsa yang ya, coba lihat itu, coba lihat itu, ya. Aduh, coba bayangin gini deh, masjid tiba-tiba orang datang bawa babi, dipotong di situ darahnya berceceran, ditaruh di situ barang-barang haram. Coba. Ya, yang kedua, anak-anak mereka tidak boleh disunat. Ya, yang ketiga, batalkan hukum Taurat, batalkan akidah, batalkan syariah. Kalau tidak ikut, tuh di 50 dihukum mati. Ustazah Diru minta tolong nomor 56 sampai 61. Pemirsa ikutin ya. Pemirsa ini yang di blog sama Ustaz Dani di screenshot tuh. Ya, di screenshot. 56, nah ini udah di screenshot tuh. 47 sampai ya. Dari satu yang ya. 56 sampai 61. Syukron Ustazah. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Karena kuasa, maka mereka dapat bertindak bulan demi bulan terhadap orang-orang Israel yang kedapatan di berbagai kota. Pada tanggal 25 bulan Kislew, akhirnya korban dipersembahkan di atas pengkorbanan yang didirikan di atas mezbah korban bakaran. Adapun semua perempuan yang mempersunatkan kanak-kanaknya dihukum mati sesuai dengan penetapan raja, dan bayi-bayinya digantung pada leher mereka. Demikian pun kaum kerabat dan setiap orang yang mengadakan sunat itu dihukum mati juga. Syukran Ustazah Niru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia, saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimah. Screenshot. Jadi kita punya dasar. Nggak boleh ngarang, nggak boleh fitnah, nggak boleh asumsi. Screenshot. Kitab 1 Makabe 1. Ya, nomornya tadi 47 sampai 50, lalu 56 sampai 66. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya. Orang Islam nggak begitu. Lihat ini, lihat, ya. Kata screenshot, sebarkan. Sekali lagi, screenshot, sebarkan. Sekali lagi, screenshot, sebarkan data. Bukan dari Islam. Data. Oke, baik. Ustadz Dani naik ke atas, 1 Makabe-nya diganti jadi 2 Makabe. Di atas itu ada kotak. Aspeknya harus 2 Makabe 5. Yuk kita baca ya. 2 Makabe 5. Wih, langsung. Ustazah Niru tolong dong bacain 12 sampai 14. Syukron.
Disuruhnyalah para prajuritnya memarang semua orang yang dijumpai tanpa kenal ampun dan membantai pula semua orang yang naik ke atas rumah-rumah mereka. Ini sungguh pembasmian orang tua muda, pembinasan kaum laki-laki, perempuan dan kanak-kanak, penggorokan gadis dan bayi. Dalam tempo 3 hari saja dilenyapkanlah 80.000 orang, yaitu 40.000 dihantam dengan tangan dan tidak kurang pula jumlahnya yang dijual. Syukran Sazaniru, syukran Satani, pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah. Screenshot sebarkan. Beres kan? Ya. Itu. Jangan asumsi, jangan fitnah, jangan hujat, jangan hina, jangan serang, jangan menistakan agama Kristen ini. Kita baca sejarah. Beres kan? Baik. Sekarang 2 Makabe 6. Screenshot. Tolong screenshot. Screenshot, tolong. Sebar. Baik ya. 2 Makabe 6. Ustaz Dan. Syukran. Ustazah Niru, boleh minta tolong bacanya nomor berapa, Ustaz? Afwan, bisa minta tolong bacainnya nomor 18 dan 19. Sekarang. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormatlah tampan rupanya. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan dan begitu dipaksa makan daging babi. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Syukran Sazaniru, syukran Zadani, pemirsa yang rahimahullah. Screenshot lebaran. Ya? Kenapa mereka benci sangat? Wah, udahlah, kita tadi udah baca. Yang paling puncaknya adalah imam yang sangat suci bagi mereka, sangat suci dan dihormat. Namanya Imam Hakohen Hagadol Eleazar. Hakohen Hagadol apa sih? Hakohen itu artinya imam. Hagadol besar, great. Imam besar ahli Taurat. Eleazar. Dipaksa dibuka mulutnya, dimasukin dalam. Nggak mau, dimuntahin, digorok. Screenshot sudah pemirsa. The 38 most ridiculous things Martin Luther ever. The 38 most ridiculous things Martin Luther wrote. Seperti biasa nanti Santo Dominic. Pemirsa lihat, itu yang atas. Santo Dominic, ya. Pemirsa lihat ya. The 38 most ridiculous things Martin Luther ever wrote. Klik Ustaz Dani, pemirsa udah di screenshot ya webnya. Silahkan. Nanti tanda panah yang sebelah kanannya dihapus dulu, Ustaz. Kalau nggak kita nggak bisa. Ada tanda kali di sebelah kanan. Oke, bukan. Nomor 1, Ustaz Zaniru silahkan. Nomor 1. Saya memandang Tuhan tidak lebih baik daripada seorang bajingan. Screenshot pemirsa. Screenshot. Ini kata-kata siapa? Martin Luther, bapak pendiri, bapak gerejanya orang Kristen. Baca tuh, baca. Screenshot.
Nomor 6, Ustaz Dani, syukran. Silakan Ustaz Dani, syukran ya Ustaz Dani. Kita harus menghilangkan 10 hukum itu dari pandangan dan hati. Screenshot pemirsa. Mereka menolak 10 hukum Taurat. Bohong. Kalau ada yang bilang, kami itu melakukan hukum Taurat dari Hong Kong. Hilang dia. Bohong. Bohong. Ini ajaran Bapak Gereja. Screenshot. Sebarkan. Nomor 22. Catat. Nasihat saya, seperti saya katakan sebelumnya, adalah pertama, agar sinagoga-sinagoga mereka dibakar, dan semua orang yang mampu membuang belerang dan alangkah baiknya jika seseorang juga bisa melemparkan api neraka. Kedua, semua buku mereka, buku doa mereka, tulisan Talmud mereka, juga seluruh Alkitab, diambil dari mereka, tidak menyisakan sehelai daun pun, dan disimpan untuk disimpan selama-lamanya. Mereka yang mau bertobat. Ketiga, mereka dilarang dalam keadaan sakit mati untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa, dan mengajar secara terbuka di antara kita dan di negara kita. Keempat, bahwa mereka dilarang menyebut nama Tuhan dalam pendengaran kita, karena kita tidak dapat dengan hati nurani yang baik mendengarkan atau menoleransi hal ini. Barang siapa mendengar nama Tuhan ini dari seorang Yahudi, harus memberitahu pihak berwenang atau melemparkan kotoran ke arahnya ketika dia melihatnya dan mengusirnya. Screenshot pemirsa. Simpan. Print. Sebarkan. Kalau ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, udah diemin aja. Kalau ada yang nanya, ya. Kalau ada yang nanya, kalau ada yang ngajak ngobrol. Kalau enggak ya nggak usah. Ya. Yang penting kita tahu. Yang penting anak-anak kita, adik kita yang muda-muda tahu. Kenapa kok Ustadz Kay paling ngotot menjaga agar tidak termakan dengan tipuan, kebohongan, pemurtadan. Kita bikin pagar. Kenapa? Ya ini parah, ya kan? Ya, screenshot nomornya. Nah, nomor 25 ya benar ya, Ustaz. 22, sekarang 25. Tadi 22 nih, sekarang 25. Jangan lari dari tema. Temanya adalah mengapa Yahudi membenci Kristen. Minta ampun. Silakan Ustaz Niro. Orang-orang Yahudi layak digantung di tiang gantungan 7 kali lebih tinggi dari pencuri biasa. Padahal mereka bukan pencuri, mereka Yahudi. Tapi disuruh gantung. Screenshot dong. Screenshot ya. Screenshot dong. Oke. So, Sanhedrin. Ustadz Dani, Afwan jangan marah. Sanhedrin 43A. Pemirsa ikutin ya, semuanya ya, di screenshot ya. Sanhedrin 43A. Tanda bagi 20. Tanda, oke. Oke, itu ada tuh. Pemirsa lihat ya, Sanhedrin 43A 20. Silakan Ustaz. Dan bahasa Inggrisnya di blog. Terima kasih banyak Ustaz Zaniru, mohon dibantu bacaan. Sebentar, Indonesia. Benar ya? Oh, bukan. Oh, tapi nggak apa-apa. Silakan, Ustaz Dani. Syukran.
Mishnah mengajarkan bahwa seorang pembawa berita keluar sebelum orang yang dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya saja, yakni ketika ia sedang digiring menuju eksekusi, maka memang benar pembawa berita itu keluar. Tetapi sejak awal, sebelum terdakwa divonis bersalah, ia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan. Tapi bukankah itu diajarkan dalam berita, dalam baraita? Pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Dan seorang pembawa berita keluar di hadapannya selama 40 hari, memberitakan di depan umum, Yesus, orang Nazaret, akan dirajam karena dia melakukan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkan hal itu atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskan dia, sehingga mereka melempari dia dengan batu dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Syukran Ustaz Zanirul, syukran Ustaz Tani. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah, pencinta Ayah Sofia Mu'alaf Internasional channel yang menyaksikan tayangan pada malam hari atau hari. Bagaimana mungkin mereka sulit menghilangkan yang tadi kita baca ya, kenangan pahit ya, bangsa mereka sulit menghilangkan. Ditambah lagi ya dengan kejadian mereka menemukan seorang yang namanya Yesus orang Nazaret itu melakukan ilmu sihir. Boleh di blog Yesus orang Nazaret akan dirajam karena melakukan ilmu sihir, menghasut orang, menyesatkan orang Yahudi. Dirajam sama mereka, dilamparin sampai mati. Setelah mati, mayatnya digantung, disalib. Oleh orang Kristen dijadikan Tuhan, disembah, yang disalib itu. Parah sampai detik ini. Tolong jangan di skip ya pemirsa, yang mulia muslimin wal muslimah. Kata-kata saya jangan di skip. Sampai detik ini, hari ini, detik orang Yahudi tidak mengizinkan salib masuk Yerusalem. Baik itu tanda di kalung, di anting, di cincin, gambar, dimanapun tidak diizinkan. Kenapa? Itu tanda kutuk. Dan mereka jadi tahu, oh ini orang Kristen. Kenapa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Marah. Benci itu timbul otomatis. Yang diekspresikan dengan meludahin setiap orang Kristen yang lewat. Diludahin. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya. Sudah di screenshot pemirsa, Sanhedrin 3A nomor 2. Ya. Lalu Sanhedrin 107B tanda bagi 14. Sanhedrin 1B tanda bagi 14. Itu kan 107B 107B tanda bagi 14. Ustazah Nirul, silahkan. 107. Pemirsa, perhatikan ya. Sanhedrin 107B itu yang atas. Pemirsa itu lihat ya. 107B tanda bagi 14. Kita kan Yesus datang ke hadapan Yosua bin Perahya beberapa kali dan berkata kepadanya, "Terimalah pertobatan kami, yaitu pertobatan saya."
Yeshua ben Perahia tidak memperhatikannya. Suatu hari, Yeshua ben Perahia sedang membaca Shema dan Yesus datang ke hadapannya dengan permintaan yang sama. Yeshua ben Perahia bermaksud menerima permintaannya dan memberi isyarat kepadanya dengan tangannya untuk menunggu sampai dia menyelesaikan sholatnya. Yesus tidak mengerti isyarat dan pemikirannya. Dia mengusirku. Dia pergi dan berdiri tegak sebuah batu bata untuk dijadikan berhala dan dia membungkuk padanya. Yeshua ben Perahia kemudian berkata kepada Yesus, "Bertobatlah." Yesus berkata kepadanya, "Ini adalah tradisi yang saya terima dari Anda. Siapapun yang berbuat dosa dan menyebabkan banyak orang berbuat dosa tidak diberi kesempatan untuk bertobat." Dan guru berkata, Yesus melakukan sihir, menghasut orang-orang Yahudi untuk melakukan penyembahan berhala dan menyesatkan Israel. Seandainya Yeshua ben Perahia tidak menyebabkan dia putus asa akan penebusan dosa, dia tidak akan mengambil jalan kejahatan. Ustaz Nirul, Ustaz Dani, sungguh bantuan yang luar biasa untuk Kainama malam ini. Kainama mengucapkan terima kasih, Allah membalas semua kebaikannya. Ustaz Ipung, terima kasih banyak sudah memberikan tema ini supaya kita bisa terbuka kepada saudara kita Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini, bahwa kita adalah agama dan umat beragama warga negara Indonesia satu-satunya yang toleran. Tidak ada yang lain. Cuma kita tunjukkan bahwa kita sayang, hormat, dan toleransi umat Islam, sayang, hormat, dan toleransi pada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia, Kristen dan Katolik. Ya, pemirsa yang mulia, kalau kita tahu begini, ya kita mau bilang apa? Kita tidak bisa bilang apa-apa. Kebencian yang timbul di dalam diri batin turun-temurun orang Yahudi itu karena orang Kristen. Sampai detik ini kebencian itu masih ada dan malah makin. Enggak, mereka mengizinkan para penziarah Kristen datang. Itu adalah salah satu lambang kebencian. Kenapa? Mereka tipu orang-orang Kristen itu. Diambil uangnya, diludahin di sana, uangnya diambil, lalu dibilang ini tempat Yesus lahir, padahal bukan. Gua itu Nativity Grotto atau the Church of Nativity Grotto di Bethlehem, yang turun ke bawah gua itu, lalu ada lingkaran silver itu, bintang sinar bintang itu di bawah di Bethlehem, namanya the Church of Nativity Grotto. Itu bukan tempat lahir Yesus, itu goa. Dulunya Kaisar Hadrian itu membuat itu sebagai tempat penyembahan Dewa Adonis. Lalu yang kedua, Golgota. Golgota tidak pernah ada. Golgota tidak pernah ada. Ya. Lalu apalagi tempat-tempat itu gini. Yang berikutnya adalah kain kafan Jesus. Itu buatan tahun 900 sampai tahun 1100. Itu bukan kain kafan Jesus. Lalu paku, itu bukan paku Yesus. Itu pakunya Jehohanan. Di pakunya ditumit. Ini kaki ya. Dia bukan begini. Dari samping. Hancur itu tulang. Mahkota duri. Itu buatan tahun 800 Masehi. Lalu Titulus Cruxis, lambang Inri, itu tahun 1100 baru dibuat. Lalu Gabata, tempat Yesus disidang, itu baru ada tahun 130 Masehi. Semuanya nggak ada. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, ini bukan penghujatan, bukan adu domba, bukan provokasi.
Ini Kainama membacakan sejarah agar kalian tahu bahwa kami umat Islam semuanya tahu cerita ini. Semuanya tahu, semua orang Islam tahu cerita ini. Dan kami tetap sayang sama kalian semua. Kami tetap hormat kalian pergi gereja, kami tidak ganggu. Walaupun kami difitnah orang Islam. Yang membakar gereja itu orang Islam. Gak taunya jemaatnya sendiri yang bakar gerejanya. Tapi kami tetap sayang. Kami tetap. Orang Kristen makin kesini makin benci sama orang Islam. Kami hormat, kami sayang, kami toleran kepada Anda sebagai warga negara. Mengapa yang benci orang Kristen minta ampun? Karena perbuatan yang dicatat sejarah oleh orang Kristen dan nenek moyang orang Kristen kepada orang Yahudi barusan kita baca. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah, sudah dapat ya simpulannya? Kainama minta maaf. Ustazah Niru, Ustadz Dani, Ustadz Ipung dan semua Ustadz wal Ustazah, Ustadz Pasko dan semua Ustadz Kiki dan semua Ustadz semuanya lah, Ilham, Ustadz Ilham ya, Ustadz Arin, semua di sana. Allah sayang, Allah berkahi ya, bersama Ustadz Ipung dan keluarga. Para Ustadz wal Ustazah di Ayah Sofia. Allah sayang, Allah berkahi. Ustadz Kei mengucapkan terima kasih. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah. Kalau Kainama malam ini ada kata-kata yang salah, kalau yang salah, maafkan ya. Doakan Kainama ya. Doakan esok. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya tentang Kristen bersama Yesok. Mu'alaf Center Nasional YouTube channel. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Satke. Untuk kali ini kita sedang membahas paparan kristologi bersama Ustaz Kainama dengan tema mengapa Yahudi membenci Kristen minta ampun. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagi sahabat Ayah Sofia yang mengikuti, tonton terus dari awal hingga akhir video. Ustadz K sudah menjelaskan secara rinci. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat Ayah Sofia dan juga terima kasih banyak telah setia menonton channel kami. Tetap pantau terus YouTube channel kami karena setiap harinya akan ada video-video baru dan tentunya dengan paparan kristologi Ustadz Ahmad Kainama, insya Allah setiap pekannya akan hadir bersama kami. Dan kami sampaikan bahwasanya bagi saudara kami Kristen dan Katolik yang berkenan Zoom bersama Ustadz Ahmad Kainama, akan kami buatkan forum diskusi khusus bersama Ustadz K spesial berdua saja bersama Anda. Silakan saja dan hubungi hotline kami di nomor 0851 7301 0506. Dengan senang hati kami dapat menerima diskusi bersama Ustadz Ahmad Kainama bagi saudara kami umat Kristiani dan Katolik. Terima kasih banyak, saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.